Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat datang di video animasi dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang etika Pancasila dalam bidang politik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firna Ayuningsi dan teman-teman saya yang bernama Alifa Jufri, Rosa Aulia, Alaili Fadila, dan Resti Dianikita. Kami percaya bahwa politik bukan hanya soal kekuasaan, tapi tentang pengabdian kepada masyarakat. Namun, praktik politik kita masih jauh dari harapan. Melalui video ini, mari kita pahami permasalahan yang ada, upaya kebijakan yang telah dilakukan, serta solusi dan tindakan nyata yang bisa kita mulai dari ruang kelas. Politik uang adalah praktik tidak etis dalam dunia politik, di mana suara rakyat dibeli dengan imbalan uang, barang, atau jasa tertentu. Tujuan dari politik uang adalah agar masyarakat memilih calon tertentu, bukan karena kualitas atau programnya, tetapi karena telah diberi sesuatu. Tindakan ini merusak makna demokrasi karena keputusan pemilih dipengaruhi oleh imbalan, bukan oleh pertimbangan rasional. Contohnya itu, menjelang pemilu ada calon legislatif yang membagikan sembako seperti beras, minyak goreng, dan mie instan ke warga di daerah pemilihannya. Meskipun terlihat seperti aksi sosial, sebenarnya itu bertujuan untuk mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat. Hal ini termasuk praktik politik uang karena suara rakyat dibeli dengan bantuan sesaat, bukan visi misi yang jelas dan jujur. Politik uang melemahkan nilai keadilan dan melenggakan pemimpin yang hanya peduli pada kekuasaan, bukan kesejahteraan rakyat. Dampak dari politik uang sangat merugikan. Masyarakat hanya diuntungkan sesaat, tetapi selama 5 tahun berikutnya, bisa saja mereka dipimpin oleh orang yang tidak kompeten atau tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, politik uang juga mengikis integritas demokrasi dan melanggengkan budaya korupsi. Karena calon yang mengeluarkan banyak uang saat kampanye cenderung berupaya balik modal ketika terpilih. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai warga negara untuk mewaspadai dan menolak politik uang. Jangan tergoda oleh iming-iming sesaat, namun sebaliknya, mari kita gunakan hak pilih dengan bijak demi masa depan dan bangsa yang lebih baik. Korupsi elit politik adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan oleh para pejabat tinggi negara untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya. Padahal mereka seharusnya menjadi contoh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Korupsi jenis ini sering terjadi di lembaga-lembaga negara seperti DPR, kementerian, atau lembaga daerah, dan biasanya melibatkan jumlah uang yang besar serta pengaruh kekuasaan. Contohnya itu seorang pejabat pemerintah yang ditangkap karena menerima suap dari kontraktor agar memenangkan tender proyek pembangunan jalan. Uang suap itu diberikan agar proyek jatuh ke tangan pihak tertentu. Meskipun tidak melalui proses yang adil, akibatnya kualitas proyek bisa buruk karena bukan didasarkan pada kemampuan, melainkan pada sogokan. Tindakan seperti ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap negara dan melemahkan fungsi lembaga publik. Selain itu, dampaknya langsung terasa oleh rakyat seperti proyek terbengkalai, infrastruktur rusak, atau pelayanan publik. Tak hanya itu, polarisasi politik juga masih terjadi karena perbedaan pilihan yang sering muncul sehingga memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Ditambah lagi dengan maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial, terutama menjelang pemilu. Semua ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap dunia politik semakin merosot, khususnya di kalangan generasi muda. Contoh nyata, misalnya saat pemilu, ada dua pendukung calon presiden yang sebelumnya bersahabat baik. Namun, karena berbeda pilihan dan terpengaruh oleh berita-berita provokator di media sosial, hubungan mereka menjadi renggang dan penuh permusuhan. Kondisi seperti ini membuat banyak orang, terutama anak muda, merasa jenuh dan tidak percaya lagi pada dunia politik. Mereka melihat politik hanya sebagai ajang perebutan kekuasaan yang penuh kebohongan dan konflik, bukan sebagai sarana memperjuangkan kepentingan rakyat. Maka dari itu,
Penting bagi semua pihak untuk menjaga etika dalam berpolitik dan bijak dalam menyikapi informasi terutama di media sosial. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa praktik politik di Indonesia masih sering mengabaikan nilai-nilai etika. Banyak politisi yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyatnya. Padahal, di dalam kehidupan berpolitik, etika sangatlah penting sebagai dasar untuk menciptakan sistem yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika politik sederhananya tercerminkan dalam sikap saling menghormati, tidak menyebarkan fitnah, serta menjunjung tinggi kejujuran di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, seperti pemimpin atau wakil rakyat. Contoh penerapan etika politik, seorang anggota DPR yang tetap memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah pemiliknya meskipun tidak mendapat keuntungan pribadi adalah contoh dari politik yang beretika. Sebenarnya, nilai-nilai etika ini sudah tertanam dalam Pancasila. Misalnya, sila kedua mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, sedangkan sila kelima menekankan keadilan sosial. Jika setiap pelaku politik menerapkan nilai-nilai Pancasila, dalam setiap keputusan dan tindakan politiknya, maka kehidupan politik di Indonesia akan lebih sehat dan dipercaya oleh masyarakat. Pemerintah sebenarnya tidak mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki kondisi ini, seperti Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Lembaga-lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan KPK pun dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan demokrasi dan memberantas korupsi. Contoh penerapannya adalah ketika ada calon legislatif yang terbukti melakukan politik uang saat kampanye, Bawaslu berhak memberikan sanksi, bahkan bisa membatalkan pencalonannya. Sedangkan KPK dapat menindak pejabat publik yang terlibat suap dalam proses pemilihan. Namun, meskipun aturan telah dibuat, implementasinya masih belum maksimal. Banyak politisi belum menjadikan nilai etika sebagai dasar dalam bersikap dan bertindak. Di sisi lain, masyarakat pun masih kurang paham akan hak dan tanggung jawab politik mereka, sehingga mudah dipengaruhi oleh politik intensitas atau informasi yang menyesatkan. Disinilah pentingnya kembali kepada Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan bangsa seharusnya menjadi ruh dari setiap proses politik. Jika sila-sila Pancasila benar-benar dihayati dan diterapkan, maka arah politik Indonesia akan lebih bermolar dan berpihak pada rakyat. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa seperti kita? Kami percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Kami merancang beberapa kegiatan yang dapat menumbuhkan kesadaran politik yang sehat dan beretika di kalangan mahasiswa. Berikut adalah salah satu ide kami adalah membuat kampanye media sosial dengan tema politik bersih, politik Pancasila. Konten edukatif dalam bentuk poster, video pendek, hingga talk show daring bisa menjadi sarana untuk menyebarkan nilai-nilai etika politik kepada sesama mahasiswa. Contoh kontennya seperti membuat video singkat menampilkan dua mahasiswa yang berbeda pilihan politik, namun tetap saling menghormati dan berdiskusi. Dengan kepala dingin, di akhir video muncul pesan, berbeda pilihan tetapi tetap satu tujuan. Politik bersih, politik Pancasila. Melalui kampanye ini diharapkan tumbuh kesadaran kolektif di kalangan mahasiswa bahwa politik yang bersih dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila bukan hanya mungkin, tapi juga sangat penting untuk masa depan demokrasi Indonesia. Kami juga berencana membentuk tim kampanye etika politik dari lingkungan kampus, yang dimana tim ini akan menyusun materi infografis, menyelenggarakan diskusi bersama dosen dan tokoh politik, serta menyebarkan pesan-pesan positif melalui media sosial kampus. Harapannya, budaya politik yang bersih dan beretika bisa tumbuh dan menular ke lingkungan yang lebih luas. Dengan inisiatif ini, kami berharap mahasiswa menjadi lebih sadar akan pentingnya etika dalam berpolitik, bukan sekedar memilih dalam pemilu, tetapi juga ikut aktif menjaga nilai-nilai demokrasi dan menolak politik-politik kotor.
Mahasiswa adalah generasi penerus bangsa, harus menjaga warisan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai nilai hidup yang mengarah setiap langkah kita, termasuk dalam bidang politik. Saatnya kita bangun politik yang bersih, bermoral, dan berpihak pada rakyat. Video ini disusun oleh kelompok 2 sebagai tugas PJBL PPKN Pekan ke-13. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa.